Halo Sobat Easy Stock, ini artikel baca saham lagi. 6 saham ini return on equity-nya besar. Kalau besar itu ya di atas 20-an, itu pantas diteliti lebih lanjut untuk sebagai target buy. Price to book value di bawah 1 itu murah, under value. Pertanyaannya langsung kita terekam apa enggak? Apakah satu saham yang dianggap harganya murah itu hanya diukur sama ROE dan PBV aja? Apakah PBV, price to book value, di mana harga lebih besar daripada ekuitas kan sebetulnya? Book value itu kan ekuitas, karena aset dikurangin utang. Apakah sesederhana itu? Kita akan kupas dengan aplikasi Easy Stock yang menggunakan analisa ala Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Warren Buffett pakai 2 buku ini untuk menghitung nilai wajar saham atau lihat saham yang murah. Oke. Aplikasinya sudah running di Android mobile. Free of charge, Anda bisa memeriksa 824 saham, 834 ya, saham yang listed di bursa, dan akan diperlihatkan perbandingan harga pasar dengan nilai wajar tertinggi dan terendah berdasarkan laporan yang up to date, yaitu kuartal ketiga 2022, 30 semester, karena belum ada yang keluar di laporan tahunan, hanya cuma BCA sama BNI sama NISP kalau nggak salah. Yang lain belum ada yang keluar. Jadi kita akan buka langsung Easy Stock seperti ini. Anda download Anjar Register, klik bendera Indonesia, kita lihat saham APLN. Murah nih, betul. Murah, karena price-nya masih 149 ya. PLN 158 lah, whatever lah. Nilai wajarnya bisa 200-an, atau yang lebih ekstrim bisa di 1200. Kita lihat panel di dalamnya, laporan keuangan udah, pertumbuhan konservatif. Nah, ini kita lihat emang defisit modal kerjanya ada dia. Kecil ya defisit modal kerjanya, kira-kira sekitar 150 miliar kali ya, atau hampir 200 miliar. Cuma utang jangka panjangnya memang lumayan ya, 11 triliun. Cash flow-nya juga bagus, 3,4 triliun. Return on equity-nya hampir 20%. Kalau itu kan dia memakai laporan yang kemarin, itu belum up to date. Dia kan berapa nih di sini? APLN-nya dia berapa di sini? Kita lihat APLN. Berapa APLN-nya dia? Di situ ROE-nya 31. Itu mungkin semester 1. Oke. Ini kan udah yang terakhir nih. Working capital-nya kurang dari 1. Debt equity-nya zona merah karena memang dia defisit working capital meskipun nggak besar. Ini pertanyaannya, kenapa dia bisa masih under value, masih murah? Karena dia punya profit marginnya kuat sekali, 35%. Jadi ability to make money-nya tinggi dia. Dia sangat profitable meskipun beban utangnya besar. Jadi saham ini termasuk growth stock. Kita lihat ke belakangnya ya, dia bisa mempertahankan stabil nggak itu, yang 34% itu. Kita lihat di sini, 34% dia. Wah, nggak stabil ya, 11,4. 11,4 ROE-nya negatif lagi. Nah ini perusahaannya kayak gini-gini yang bahaya gitu.
Dia ini 2021, sorry. Keluar lagi. Jadi APLN ini posisi sekarang ini cyclical. Ini bagus banget emang kelihatannya, tapi kalau lihat tahun lalu dia nggak segini. Mana sampai, dia tadi kan cuma 12% ya. Coba kalau kita lihat ke belakangnya lagi, tahun 2020. Kita lihat nih. Bisa nggak 33%? Nggak bisa kan, cuma 3. Jadi ada sesuatu, something happening ya di emiten ini. Kenapa dia bisa melonjak begitu besar? Sementara pasar properti yang lain itu sebetulnya depress atau tertekan. Dan secara indeks tahun lalu itu turun sebetulnya. Tapi kenapa di sini dia bisa luar biasa? Nah, itu tanda tanya. Silakan Anda kupas sendiri untuk APLN. Kedua, SGRO ya. SGRO ini juga bagus, tapi dia punya downside, bisa turun ke 850. 2000 ya sekarang harganya kan. Dia beratnya di utang jangka panjang. Dia punya positif atau surplus working capital. Dia bayar dividen yieldnya juga lumayan 10%. Nah ini return on equity-nya juga lumayan bagus, 15. Return on equity-nya memang ya 15-16%. Ini bagus, cuma balik lagi di sini punya downside potensial di utang jangka panjangnya. Oke, sekarang kita lihat lagi ARI. Dia kemampuan make money-nya bagus. Coba kalau kita lihat tahun sebelumnya ya, mampu nggak dia mempertahankan sekitar 20-an tadi ya. Naik sih, lumayan bagus. Dia agak naik sekarang ARI. Nggak bisa dianalisa nih kenapa nih. Kalau kita lihat ROE-nya 40%, 41 malahan. Net profit margin-nya 19%. Tapi kenapa kok negatif? Nah, di sini nih kita lihat nih. Dia punya net current assetnya 1,5 triliun. Tapi utang jangka pendeknya 4,5 triliun. Kan berarti dia defisit 3 triliun. Belum ditambah utang jangka panjang 2,3 triliun. Jadi gini ya, dia bisa jadi punya ability to make money dengan net marginnya 20%. Tapi dia penghimpun utang. Nah, ini yang berat nih. Kita lihat tahun sebelumnya, apakah dia seperti itu? Bisa sampai mempertahankan margin yang sekitar berapa tadi, 13% atau berapa? Masa marginnya 1% nggak nyampe? Nah ini ngeri nih, saham kayak gini ngeri. Dia ada penghimpun utang, meskipun performance-nya bagus. Makanya saham itu tidak bisa dilihat dari ROE, net profit margin, sama sekedar price to book value, nggak bisa. Nggak bisa dia, ya kan? Nah, oke, kita lihat lagi berikutnya apa tuh? Berikutnya kita lihat Mulia, perusahaan keramik ya kalau nggak salah ini. Bagus ini, 2 kali lipat nih. Ini bagus, bisa sampai 1.200. Ini masih 575. Laporan keuangan terakhir, growth-nya kita biarkan konservatif. Ini utangnya 2,3, 2,4. Dia surplus working capital, negatif di neraca tapi nggak terlalu besar. Diimbangi dengan free cash flow-nya 1 triliun. Return on equity-nya 17. Benar, bagus.
Working capitalnya hampir 2, bagus. Profit marginnya bagus. Ini sebetulnya perusahaan bagus nih. Cuma memang properti kan tertekan ya, jadi properti lagi nggak main lah istilahnya. Cuma kalau pasang jangka panjang bagus ini. Oke, setelah itu kita lihat Smart. Smart juga bagus. Jadi benar, price to book value-nya sama. Yang tadi yang miss aja cuma di ARI itu miss sekali. Ini utangnya 25. Ya dia positif working capital tapi defisit sekitar hampir berapa ya? 4 triliun lah kira-kira. Tapi dia punya free cash flow aja 4 triliun juga. Kuat ini. Smart ini. Kuat. Jadi nggak masalah dia bayar dividen yieldnya 2,4. Lumayan. Sama dengan bunga bank. Tapi dia ada price appreciation gitu kan. Ini kan 4.580. Nilai wajar terendahnya aja di 7.500. Bagus nih Smart. Habis Smart kita lihat Indika Energy. Waduh ini bagus ini. Bisa sampai 5 kali lipat, bisa sampai 1.200-an sekarang kan. 12 ribuan, sekarang kan masih 2.400 sih, bisa sampai 12.000, jadi 4 kali lipat, 5 kali lipat malahan. Dengan growth 254. Ini juga surplus working capitalnya kuat. Tapi balik lagi dia negatif atau defisit neracanya tuh 5 triliun. Tapi free cash flow-nya tuh 9 triliun, itu yang membuat dia kuat. Tuh lihat marginnya kan 12,3. Jadi ability to make money-nya dia bagus, return equity-nya bagus. Debt equity aja di zona merah, ini bagus ini. Oke, para pemirsa tadi udah kita bahas semuanya ya di sini. Berarti memang betul bahwa ukuran ROE dan ukuran price to book value itu menandakan bahwa harga saham itu under value. Tetapi hati-hati, di kasus 6 saham ini ada ARI yang enggak. Kenapa? Karena hutang. Hutang itu luput dari perhitungan return on equity sama price to book value, itu luput di situ. Itulah yang menjadi titik lemahnya. Karena hutang itu tetap harus dibayar kan. In the long run itu pasti suffering. Itu akan jadi beban yang luar biasa. Apalagi jatuh tempo. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.